Update trading saham satu hari satu lot sekarang jadi apa ya? Selamat datang di channel pengangguran Tahi Premium, channel para pengangguran di Indonesia. Gimana kabarnya sobat pengangguran? Semoga selalu sehat dimanapun berada. Di video kali ini gue mau update kondisi portofolio gue yang gue usahain tiap hari itu beli satu lot saham. Untuk kriterianya udah gue bahas di video gue sebelumnya ya. Sekarang total duit jajan yang udah gue kumpulin untuk ngisi portofolio ini udah mencapai 2 jutaan. Apalagi kemarin kan lebaran tuh, makannya pada di rumah aja, terus ditraktir sama om gua. Jadi weekend kemarin nggak keluar duit deh, kita tabung di RDN khusus. Untuk posisi sekarang ketambahan satu saham lagi, yaitu Total Bangun Persada, karena masuk kriteria yang udah gue sampaikan di video sebelumnya. Nah, dari dana 2 jutaan tadi masih minus sih portofolionya, tapi nggak apa-apa, ini kan buat jangka panjang. Sahamnya bakal gue jual kalau udah hijau, kalau merah gue keep terus. Salah satu saham yang banyak gua cicil yaitu saham berkode emiten MPMX. Pokoknya pas merah gua beli. Sekilas tentang MPMX alias Mitra Pinastika Mustika, lini bisnisnya itu terkait dengan penjualan sepeda motor, mobil, spare part, sampai juga merambah platform online. Jadi skupnya lumayan luas ya. MPMX ini juga bagian dari Saratoga Group yang udah kita tahu ya punya siapa? Menteri Sandiaga Uno. Nah, sekarang newbie coba bedah nih dari sisi fundamental dan teknikalnya. Kira-kira saham ini menariknya buat gue di mana sih? Dari sisi fundamental, salah satu yang gue perhatiin adalah net income-nya, di mana MPMX ini labanya terus meningkat setiap tahunnya, kecuali pas COVID kemarin ya sempat minus. Tapi itu kan semua perusahaan hampir membukukan laba yang minus, jadi kondisi yang wajar sih sebenarnya. Terus gue lihat juga dari sisi cash flow, yang penting CFO-nya itu positif, yang artinya dari sisi operasional perusahaan tadi itu bisa mengenerate cash, serta free cash flow-nya itu juga masih positif. It's a good sign sih kalau cash flow-nya positif. Kalau kita cek lagi dari sisi valuasi, menurut gua juga masih terhitung murah. Apalagi PBV-nya masih di bawah 1 ya. Yang terakhir, yang paling penting bagi kita, walau kita ini investor satu lot, yaitu adalah dividennya. Pembagian dividen terakhir MPMX ini itu di bulan Mei 2022. Kalau dihitung dividennya bisa mencapai 180 per lembar, alias yieldnya sekitar 18,9%. Itu gede banget cuy. Walaupun habis itu langsung ARB beruntun ya wajar sih. Tapi high yield dividen ini merupakan salah satu parameter kunci dalam gua menyusun portofolio satu lot ini. Apalagi kalau kita rata-ratakan selama 3 tahun terakhir, itu yieldnya masih berkisar di antara 5-6%. Worth it banget kan? Nah, kalau kita lihat dari sisi perusahaan, rasanya nggak ada masalah sih. Normal seperti biasa, tetap bisa profit. Jadi untuk jangka panjang, insya Allah aman lah MPMX ini. Lanjut, kita coba lihat dari sisi teknikalnya. Dari sisi harga, terlihat terjadi penurunan ARB berkali-kali. Memang karena dividennya gede banget ya. Nah, untuk harga sekarang sepertinya masih sideways nih, di angka 900-an, dan masih di bawah EMA 200. Tapi kalau kita lihat masih di dalam range Bollingernya. RSI juga masih di angka 30-an, yang mengindikasikan bahwa saham tersebut belum overbought. Kalau gue sih lihat teknikalnya dari indikator itu aja. Dan gue bisa ambil kesimpulan kalau mau cicil MPMX ini masih relatif aman. Dengan potensi jarak dekat bisa mendapat kenaikan sekitar 10%. Bang, lu pasang SL nggak? Di sistem trading satu lot ini gue sama sekali nggak pasang SL. Pokoknya saat merah gue usahakan beli. Kalau nanti udah hijau, gue jual. Kalau masih merah, di keep terus. Makanya tadi penting banget untuk kita pilih saham yang ada dividennya. Oke, mungkin cukup sekian ya pembahasan saham dari pemula seperti gua. Next, gue tetap bakal update perjalanan satu lot per hari gue ini kira-kira bakal jadi apa sih? Apakah bisa di take profit atau malah tambah jeblok? Terus gue juga bakal share kenapa gue pilih saham lainnya seperti SPTO atau Total tadi, yang sekarang masuk ke dalam portofolio satu lot saham gue per hari. Ingat, pokoknya kita harus gunakan uang dingin, bukan uang panas atau kebutuhan sehari-hari. Kalau emang belum ada, teman-teman nabung dulu aja. Karena di dunia saham ini kita nggak bakal tahu ya kedepannya seperti apa. No God! Share video ini jika bermanfaat, serta dukung terus channel dengan cara like dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan jika ada update terbaru tentang cara menghasilkan duit dari dunia online. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay healthy, happy, and wealthy. Salam pengangguran, Tahi Premium.